Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 440 bait yang pertama di badai topan dunia. Mari kita satu dalam doa dan kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur padamu karena Tuhan sudah boleh menyertai kami di sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami akan beribadah, ibadah Pelkat PKP. Ya Bapa di surga, dan saat ini ibadah ini kami akan landasi dengan firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, karuniakan masing-masing kami Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Kitab Ulangan 28 ayat 7 hingga yang ke-10 yang mengatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini dalam Kitab Ulangan 28 ayat 7 hingga yang ke-10. Dan ada baiknya saya akan coba kita baca atau kita menyimak kembali dari ayat yang pertama dari dalam Kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 10, karena di situ ada keterkaitan satu sama lain. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel,
Allah mengucapkan perkataan berkat dan perkataan kutuk. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya, jika kita tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mencapaimu. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Ini di ayat yang ke-15. Sedangkan pembacaan kita cuma sampai di ayat yang ke-10. Tetapi alangkah baiknya kita coba melihat lebih depan lagi. Supaya ada satu keterikatan satu sama lain. Ini mau berbicara apabila kita setia melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mendapat berkat. Tetapi kalau kita tidak menjalankannya, maka kita akan menerima kutuk. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang kunci bagaimana berjalan di dalam berkat yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 28. Kita lihat di ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi, sebelum berkat itu datang, yang terlebih dahulu adalah Allah lakukan adalah Allah mengangkat posisi kita di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi inilah berkat itu datang kepada kita. Tetapi di sini juga dikatakan kita harus melakukan dengan setia segala perintahnya, baru berkat itu datang. Dan kabar baiknya adalah Yesus sudah datang ke dalam dunia ini yang menggantikan posisi kita menggenapi hukum Taurat. Karena hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat, Yesus menanggung semua kutuknya. Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, sehingga hari ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dengan kata lain, hari ini kita sudah ada di posisi yang tertinggi untuk menerima semua berkat Allah. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat yang pertama adalah di dalam bait alam pasal 28 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian, diberkatilah engkau dan diberkatilah engkau di ladang. Artinya, dimanapun kita berada, tidak peduli posisi kita ada di mana, tidak peduli kita mau dikirim kemana, tidak peduli kita mau dimutasi kemana, dimanapun kita berada, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Dan di ayat yang keempat, diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak dembu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Artinya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati. Termasuk anak-anak kita diberkati, sehat, pandai, cerdas, anak-anak yang hormat pada orang tua. Mungkin kita berpikir, berkat yang ada di ayat yang keempat ini sama dengan berkat yang ada di ayat yang ke-11
seperti kayaknya diulang 2 kali. Tapi itulah, ada saya katakan tadi bahwa pembacaan ini kalau kita baca di ayat yang seterusnya, ada keterkaitan, ada pengulangan. Di ayat yang ke-11 mau dikatakan demikian. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberkatinya kepadamu. Kalau kita perhatikan kata melimpahi di sini dalam bahasa asli adalah plenty atau melimpahi. Plenty berbicara tentang jumlah atau kuantitas, sedangkan di ayat yang keempat berbicara tentang kualitas berkat itu. Yaitu anak-anak kita adalah anak-anak yang berkualitas. Kalau ayat 11 berbicara tentang kuantitas, jadi kita akan diberkati bukan hanya dalam hal kualitas, tetapi juga akan diberkati dalam hal kuantitas. Di dalam bait yang kelima, diberkatilah bakalmu dan tempat adonanmu. Jika janda di Sarpat yang pada waktu musim kelaparan hanya menyimpan segenggam tepung dan sedikit minyak, yang setelah diolah mereka makan, Alkitab mengatakan setelah itu mereka akan mati. Karena tidak ada lagi persediaan makanan, sudah habis. Karena Tuhan memberkati janda ini, maka tepung dalam tempatnya tidak pernah habis, minyak dan buli-bulinya tidak berkurang. Ibu-ibu yang kekasih, demikianlah kalau Tuhan memberkati bakul dan tempat adonan kita, maka kita tidak akan pernah miskin, kita tidak akan pernah kekurangan. Apapun yang kita miliki akan diberkati berkelimpahan. Di dalam bait yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Perhatikan baik-baik. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Masuk dulu baru keluar. Kita akan diberkati di dalam rumah kita terdahulu, dalam lingkup yang lebih kecil dulu, yaitu keluarga kita. Kemudian baru kita ditempatkan di mana pekerjaan kita dan dimanapun kita berada. Artinya di sini mau dikatakan bahwa keluarga ini adalah sangat penting. Itu sebabnya mukjizat pertama yang Yesus lakukan bukan menyembuhkan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati, tetapi mukjizat pertama Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan keluarga. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bait yang ke-7 Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Ini mau menggambarkan adalah bersatu jalan mereka mau membinasakan kita tidak akan mungkin kalau Tuhan beserta kita. Ini mau diibaratkan seperti iblis yang mencoba mau mau mencoba menghancurkan kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, dan banyak cara. Tetapi iblis mencari celah adalah di dalam pada saat kita lagi khawatir, hati kita gelisah. Itu oleh sebabnya dalam 1 Petrus ayat 5 ayat 7 sampai 8 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ibu-ibu yang kekasih, siapa orang yang akan ditelan? Yaitu orang yang sering banyak mengalami kekhawatiran.
Makanya Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekuatanmu kepada Yesus, sebab Ia yang memeliharamu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ulangan 28 ayat 8 mengatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di sini Tuhan katakan bahwa akan memerintahkan berkat ke atasmu. Artinya bukan kita yang mencari berkat, bukan kita yang kejar berkat, tetapi berkat yang akan datang kepada kita karena Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Di dalam Ulangan 28 ayat 9 hingga 10, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut namamu atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Ibu-ibu yang kekasih, Alkitab mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dengan kata lain, kita dipisahkan dari gelap kepada terang, dari dunia ini menjadi miliknya, milik Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Artinya, di tangan kita ada kuasa, kita menumpangkan tangan di atas orang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit sembuh. Di mulut kita juga ada kuasa, kita tinggal mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang aku katakan akan terjadi. Sehingga kita melihat orang melihat perkara besar yang ajaib kita lakukan di dalam nama Yesus. Orang akan takut dan akan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang berkelimpahan materi? Tetapi harus diingat, jangan sekali-sekali kita membanggakan diri dan berkata bahwa semua ini merupakan hasil usaha sendiri. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki semua itu adalah Tuhan yang memberi. Sebab dari Tuhanlah kita beroleh segala berkat itu. Karena di dalam Ulangan 8 ayat 18 mengatakan demikian, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini, tanpa pertolongan dan campur tanganku Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan yang diberikan Tuhan untuk memperoleh kekayaan itu bisa berupa talenta, bisa hikmat, bisa kesehatan, kecerdasan, dan sebagainya. Sehingga kita mampu bekerja dan menghasilkan suatu karya. Bukan saja di dalam pekerjaan kita, bukan saja di rumah, tetapi mari kita bekerja dimanapun kita berada, ditempatkan untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan, memberitakan begitu baiknya Tuhan kepada kita. Jadi meski Tuhan berjanji akan memberikan berkat dan kelimpahan kepada umatnya, bukan berarti kita harus cuma diam saja, tapi kita juga harus bekerja dan berusaha. Adapun yang menjadi dasar kita memperoleh berkat dan kelimpahan itu bukan karena perbuatan dan kerja keras kita semata, tetapi karena Tuhan memang senang untuk memberkati kita, asalkan kita mau dengan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini.
Di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun Tuhan menghendaki agar berkat yang telah kita terima ini itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Inilah tujuan memberkati kita, yaitu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi siapapun. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa pergunakan berkat yang telah kita terima untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memberkati orang lain. Dan ibu-ibu yang kekasih, marilah hidup ini kita senantiasa lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita senantiasa menjadi pembawa kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Merespon akan pembacaan serta perenungan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang kedua, di badai topan dunia. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami ibu-ibu Pelkat PKP GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan saat ini datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang sudah boleh berlaku di dalam kehidupan masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa surga atas kasih dan penyertaan-Mu, dan di mana tadi kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, karuniakan masing-masing kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan segala yang Tuhan perintahkan bagi kami di dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa menjadi pembawa-pembawa berita baik bagi seluruh umat manusia, dan terkhusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa bagi anggota Pelkat PKP yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti ibadah Pelkat PKP secara daring dikarenakan satu dan hal, dan kiranya Tuhan mau tilik mereka satu persatu. Jikalau Tuhan mendapati mereka di dalam kelemahan tubuh, kami memohon kiranya Tuhan jamah tubuh mereka, agar saudara kekasih kami ini boleh menerima kesembuhan yang ilahiyahnya daripadamu. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan di dalam segala keberadaannya, dari ketua hingga seluruh anggota yang ada di masing-masing sektor ya Bapak.
Ya Bapa, berkati seluruh pengurus yang ada. Biarlah seluruh pengurus ini boleh melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah program-program yang sudah tersusun untuk Pelkat, PKP dan seluruh Pelkat yang ada itu boleh terwujud nyata, boleh berjalan dengan baik. Itu karena kasih dan karunia dan anugerah-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa di sorga, berkati juga Ketua Majelis Jemaat, pelaksana harian Majelis Jemaat yang ada, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, karyawan gereja, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Jemaat Getsemani ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Ya Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja GPIB yang ada di seluruh Indonesia ini ya Bapak, dan teristimewa GPIB Getsemani. Berkati seluruh pengurus sinode majelis sinode yang ada, dari ketua sampai dengan seluruh komisi-komisi yang ada, dewan-dewan yang ada. Tuhan berkati segala bentuk kerja mereka, bentuk layan mereka, agar biarlah mereka senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Banyak hal yang kami mau pinta kepadamu, tapi kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Ya Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang terpisah jauh, orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan seluruh saudara bersaudara kami yang terpisah jauh dari kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kiranya Tuhan berkenan menjaga serta dan berkati mereka. Jikalau Tuhan mendapati mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati. Tuhan kiranya mau berkati dan kiranya Tuhan mau sembuhkan. Dan biarlah mereka boleh menerima kesembuhan yang ilahi hanya daripadamu. Dan bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami sukacita oleh pertambahan usia, pertambahan umur ya Bapa, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Ya Bapa di surga, ini syafaat kami ya Bapa, bukan kehendak kami yang jadi atas syafaat kami pada saat ini. Dan doa ini ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita masuk pada pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Diingatkan kembali, untuk persembahan nanti dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor
0196346488. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 348 ayat 1, Anugerah Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan mendoakan persembahan ini serta menutup akan ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan syukur yang kami tahu kesemuanya itu berasal daripadamu saja Bapa. Berkati akan persembahan syukur ini ya Bapa. Biarlah persembahan itu boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Ibu-ibu yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.